Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maguru. Kembali lagi dengan saya Nur Fatia dan saya Makmur. Nah, Makmur, kan sebelumnya kita sudah jelaskan ke Sobat Maguru mengenai sejarah yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa lagi nih, saudara Makmur? Nah, Sobat Maguru, pada pertemuan kali ini kami berdua akan bahas salah satu ciri khas dari Kabupaten Wajo, yaitu kain tenun sutra atau dalam bahasa Bugisnya itu biasa disebut lipa sabe. Bagaimana Fatia? Betul sekali. Untuk tahu lebih dalamnya mengenai kain sutra ini atau lipa sabe, simak penjelasan berikut ini. Nah, Sobat Maguru, menurut cerita turun-temurun dan beberapa literatur, kain tenun sutra telah ada sejak ratusan tahun silam. Kain tenun ini sudah ada sejak abad ke-14 di Kabupaten Wajo. Sejarah kain tenun sutra tidak dapat dipisahkan dari peran perempuan Bugis dari keluarga. Orang tua suku Bugis zaman dulu menjadikan kain tenun sutra sebagai salah satu cara dalam mendidik anak perempuan mereka, agar supaya perempuan-perempuan ini bisa menjaga diri, terhindar daripada hal-hal negatif, sehingga lebih banyak dianjurkan untuk tinggal di rumah untuk menenun. Akhirnya menjadi tradisi dan budaya pada masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Wajo ini setiap perempuan wajib pandai menenun. Sobat Maguru, kain tenun sutra hadir dengan beragam motif yang khas, mulai dari cobo, makalu, balok tetong, balok reni, ukiran toraja, dan aksara Bugis. Aneka motif ini tentunya dirangkai menggunakan benang sutra dengan warna yang cukup mencolok. Tentunya warna tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Warna tersebut biasa digunakan untuk membedakan apakah si pemakai kain merupakan perempuan dan laki-laki lajang atau sudah menikah. Sobat Maguru, kain tenun sutra berbahan dasar kepompong dari ulat sutra yang kemudian diolah dengan secara manual atau tidak menggunakan mesin atau alat tenun bukan mesin. Artinya, pembuatannya digerakkan oleh tangan-tangan manual, tenaga manusia. Kepompong sebagai bahan untuk membuat kain ini dihasilkan dari ulat sutra yang dibudidayakan oleh masyarakat menggunakan tanaman murbe atau morus. Pompong yang telah dipanen kemudian diolah dengan beberapa tahapan, mulai dari tahapan pemintalan dan pewarnaan yang kemudian diubah menjadi benang sebagai bahan dasar kain sutra. Tanaman murbe sebagai media untuk ulat sutra sendiri banyak dijumpai di kota kabupaten, sehingga pembudidayaannya dapat dilakukan di daerah ini. Nah, Sobat Maguru, itulah tadi penjelasan mengenai kain tenun sutra atau yang disebut dengan lipa sabe. Nah, Sobat Maguru, untuk tahu lebih banyak tentang apa-apa saja sih di Kabupaten Wajo, makanya itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Sampai ketemu lagi di Hipermawa Maguru.